Shalom pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Sandy dan juga suami saya Ramon di dalam acara Penata Layanan. Mengapa buku Penata Layanan? Kembali lagi kita membahas tentang tulisan-tulisan yang diberikan hikmat kepada Tuhan kepada Nyonya Ellen G. White. Ya, salah satunya yaitu buku Penata Layanan. Di dalam buku ini kita banyak belajar soal bagaimana tentang harta yang Tuhan titipkan. Bagaimana soal talenta-talenta yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang Tuhan titipkan tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, sebelum kita memulai acara kita, mungkin suami saya bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kesempatan untuk bersama lagi dengan pemirsa. Kami bersyukur karena buku Penata Layanan Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami bahas. Biarlah hikmat-Mu bersama dengan kami semua Tuhan, supaya kami mendapatkan suatu manfaat yang baik untuk pertumbuhan kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kira-kira pada hari ini, apa judul dan juga apa kira-kira yang ingin dibahas untuk pemirsa? Ini buku yang sangat menarik, saudara. Hari ini kita membahas dari bagian 10, judulnya Spekulasi untuk Mengejar Kekayaan. Wah, ya. Tidak disadari, mungkin adakah dari kita yang berspekulasi karena hanya ingin mengejar kekayaan? Ya, mari kita baca sedikit. Ya, silakan. Keinginan melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat spekulatif dalam membeli undian atau sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang tiba-tiba dan melampaui batas telah sangat merajalela. Dan hati, pikiran, dan pekerjaan semua dikerahkan untuk mendapatkan segala harta dunia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beberapa macam pasar malam orang muda harus dihentikan karena demam untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan ini membuka pintu hati bagi pencobaan yang dilancarkan musuh. Dan pencobaan yang datang itu begitu menawan hati, sehingga ada beberapa orang yang tidak dapat menolaknya. Wah, menarik ya. Roh untuk memperoleh keuntungan, ingin lekas kaya, dan keduniawian yang mengisap sangatlah bertentangan dengan kepercayaan dan ajaran gereja kita. Dalam special testimony nomor 17 ya. Keinginan untuk memperoleh uang dengan cepat yang dimiliki beberapa saudara kita, menuntun mereka untuk menyukai barang-barang baru dan menabung uang, tetapi seiring dalam harapan mereka untuk memperoleh uang, tidak mereka sadari mereka menggunakan apa yang sebenarnya dapat mereka gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Ini karena mereka telah keranjingan memiliki barang-barang baru. Jikalau uang mereka hilang, mereka anggap itu hal sebagai suatu kemalangan, sebagai kerugian. Tetapi ia harus ingat bahwa bukanlah uangnya sendiri yang sedang dia pegang. Ia hanya seorang juru kunci dan Tuhan tidak menyukai cara penggunaan yang tidak bijaksana, sedangkan sebenarnya dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran zaman ini. Pada hari pengadilan itu nanti juru kunci yang tidak setia harus memberikan pertanggungjawaban atas penata layanannya. Wah. Saudara sudah jelas ini arahnya kemana ya. Banyak dari manusia berspekulasi ya. Berspekulasi itu artinya apa sih? Ya sederhananya ini bertaruh lah. Wah, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang belum pasti, tapi kita bertaruh karena kita berharap sesuatu. Ya, ini sudah membawa begitu banyak manusia dalam satu kemalangan. Ya, Pencobaan ya. kesempatan lalu kita berbicara bagaimana orang sudah jatuh dalam hutang. Banyak orang mengatakan gini, waduh, ibu saya kena musibah. Musibah apa rupanya? Rumah saya sudah disita sama orang. Loh, kenapa bisa disita? Sudah saya jadikan gadaian. Kenapa digadaikan? Karena saya butuh uang. Kenapa butuh uang? Saya lagi bikin suatu bisnis ini yang menjanjikan hasilnya sekian-sekian persen. Nah, inilah saudara. Bukan musibah itu sebenarnya kesalahanmu sendiri. Sampai jatuh ke dalam hutang, rumahmu pun disita. Karena apa? Ini adalah langkah yang spekulatif sifatnya ya. Bertaruh. Karena dijanjikan, diiming-imingi, oke, uangmu kasih di sini, mungkin 10 juta rupiah, mungkin dalam 1 bulan uangmu ya 10 juta jadi 15 juta rupiah. Wah, orang gimana nggak tergiur ya? Ditaruh di bank sekarang bunganya cuma berapa persen? Kalau dikasih janji di bisnis dan sebagainya yang tidak jelas, berspekulasi, wah bisa naik jadi 5 juta. Oke lah 10 juta, nih uang 10 juta saya pegang. Silakan pakai 15 juta. Begitu mudah. 10 jutanya keluar,
tidak dapat 5 jutanya, bahkan 10 jutanya pun tidak kembali. Nah, saudara, apakah ini terjadi dalam kehidupan Anda? Ya. Banyak sekali manusia jatuh ke dalam jerat ini. Karena hanya dasarnya apa? Ini ingin cepat kaya. Hanya karena ingin cepat kaya. Manusia ini begitu ingin sesingkat-singkatnya waktu ini dipercepat supaya lebih cepat kaya. Akhirnya ingin beli barang-barang. Ya. Jadi kalau dilihat ya, spekulasi yang dilihat ya, dikatakan bahwa setiap manusia yang soal seperti yang episode yang sebelumnya kita bahas tentang hutang. Ya, ada orang yang terjerumus di dalam hutang sehingga mereka merasa bahwa itu ialah malapetaka dari Tuhan. Tapi ternyata bila kita mempelajari dengan sesama, itu sebenarnya bukan malapetaka ya. Itu ialah berkat karena Tuhan ingin sebenarnya menegur Belajar kita. dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan. Karena apa? Kalau ada hutang, berarti Anda juga ingin sesuatu. Kalau Anda menggadaikan rumah Anda untuk mendapatkan uang dan uang itu untuk bisnis, berarti pemikiran Anda mau punya bisnis karena Anda ingin mempunyai pemasukan yang lebih lagi, ya. Jadi tidak ada mungkin orang yang ingin mempunyai bisnis tapi rugi ya. Saya yakin dan percaya tidak ada ya. Dan juga kalau dibilang tadi spekulasi tentang kekayaan ya. Di situ dibilang bahwa banyak sekali manusia zaman sekarang dan zaman dulu pastinya ingin cepat kaya. Kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga belajar dari bagaimana program-program yang pemirsa tonton tentang keluarga, di situ kita bisa men-trace atau mungkin menelusuri dari akar permasalahan. Kenapa sih sekarang orang ingin cepat instan, pingin cepat kaya, pingin cepat lulus sekolah, pingin cepat bekerja, ya. Tapi sehingga karakter ingin cepat itu pun instan dan mereka pun cepat bosan, ya, cepat merasa saya tidak merasa punya iman, saya merasa tidak belajar yang banyak sehingga ingin keluar. Ternyata kalau kita telusuri di dalam pendidikan, itulah yang mereka dapat di dalam masa kecil mereka. Sehingga semuanya instan di dalam buku Fundamental Christian Education atau Fondasi Pendidikan Kristiani, dasar-dasar pendidikan ditulis di situ. Banyak sekali pelajar kita ingin cepat lulus karena mereka ingin cepat bekerja tanpa mereka mau dididik. Sebelum lulus itu pelajaran-pelajaran mana mereka harus berhasil untuk menghidupkan, sehingga dua pendidikan yang sejati yang Tuhan ajarkan bukan hanya pendidikan akademis tetapi pendidikan fisik. Apa itu pendidikan fisik? Yaitu bekerja, sehingga dua-duanya seimbang ya. Sehingga bila setiap pemuda-pemudi dididik seperti itu, mereka pun tidak tumbuh. Ya, contohnya seperti inilah hasil-hasil didikan yang berhasil menurut saya ya. Maunya karena semuanya mereka buru-buru ya. Ingin semua buru-buru, ingin cepat kaya. Karena apa? Mereka tidak dididik pengendalian diri dari sejak mereka kecil. Inilah saya rasa akarnya adalah ini, pengendalian diri. Ya. Karena mereka tidak dididik, karena begini. Manusia tidak suka sesuatu yang lama-lama. Ya. Kalau saya mau suka mobil itu, saya mau sekarang. Kalau saya suka barang itu, baju itu, saya mau sekarang. Ya. Pengendalian diri tidak dididik. Dari kecil pun kita tahu anak kita ya. Kalau bilang, nanti ya nak, kalau bapak mau gajian, saya belikan. Nggak mau, maunya sekarang. Nah inilah. Ternyata sifat yang ini dibawa sampai dewasa pun ya. Di saat kita mau sesuatu, kita mau sesegera mungkin. Dan sifat-sifat seperti ini dibawa sehingga di saat mereka masuk di dalam parlemen ya. Mereka duduk menjadi seorang pejabat di dalam suatu negara, pemerintahan. Mereka duduk menjadi seorang petinggi-petinggi di dalam gereja dan juga di dalam masyarakat. Akhirnya mereka membawa karakter dan sistem ini di dalam lingkungan, ya. Sehingga inilah yang terjadi, permasalahan inilah yang terjadi. Dan juga dibilang cepat kaya. Mengapa mereka ingin cepat kaya? Karena lingkungan yang mereka melihat. Mereka lihat, tadi dibilang mereka ingin tekanan pergaulan mungkin. Tekanan pergaulan, mereka ingin beli. Terus baju baru, mobil baru, semuanya selalu baru. Kenapa sih baru? Kita harus telusuri. Mengapa ada yang baru? Karena mereka melihat adanya roh persaingan yang terdapat di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam kantor sekalipun, lingkungan sosial sekalipun maupun lingkungan keagamaan sekalipun itu ada. Dan itu selalu menghantui dan juga sebenarnya kalau dikatakan apa sih jalan keluarnya? Jalan keluarnya sebenarnya bukan dari lingkungan tersebut, tetapi dari kita sendiri, ya. Sebenarnya kalau bilang jawabannya apa solusinya adalah
cobalah hidup semakin lama semakin sederhana. Ya. Belajarlah pengendalian diri dari Kristus. Inilah juga. yang Kristus katakan, semua kamu ini kita berkurang-kurang supaya Tuhan yang bertambah-tambah. Ya. Dan juga Kita ini bukan semakin maju, dan bukan Tuhan akhirnya semakin mundur ya. bukan Tuhan yang semakin mundur, bukan. Semakin maju kita ini pakai definisi dunia juga, semakin lama wah, mobil semakin keren, mungkin rumah semakin hebat, harta semakin banyak. Ya. Sementara Tuhan bilang berkurang-kuranglah supaya apa? Supaya yang kita kenal bertambah-tambah. siapa Tuhan. Nah, Tuhan tidak bisa bertata dalam kehidupan kita kalau kita selalu mau lebih dan lebih dan lebih terus. Ini bukannya kita tidak boleh berambisi, tidak. Ambisi kita ini harus apa? Ambisi kita harus ambisi sorgawi. Ya. Supaya pekerjaan Tuhan yang didahulukan, bukannya Tuhan ingin menghukum kita. Supaya Tuhan ini ingin kita mempunyai ketabiat seperti Dia, ya, supaya tidak tamak dan Nanti sebagainya. katakan ambisi ialah sebenarnya ambisi yang tertulis di dalam firman Tuhan maupun di dalam roh nubuat. Sehingga di saat kita belajar untuk mempunyai pengendalian diri, belum ada yang terlambat pemirsa ya. Bila kita menyadari, kita ingin belajar dan meminta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan bimbingan, pasti Tuhan akan kabulkan. Sering sekali orang memakai ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Tetapi sering sekali orang memakai ayat itu untuk meminta sesuatu apa yang mereka mau, minta mobil baru, minta jabatan yang lebih tinggi, minta rumah baru dan yang lain-lain. Jarang sekali orang meminta apa? Jarang sekali orang meminta iman. Jarang sekali orang meminta roh penurutan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak mengerti. Tadi dikatakan bahwa kita ialah juru kunci. Juru kunci itu apa sih? Ya, juru kunci itu ialah bila ada seseorang yang menitipkan harta kepada Anda ialah juru kunci seseorang itu. Tetapi seorang itu punya persyaratan bahwa harta itu harus dikeluarkan untuk A, B, dan C. Bukan akhirnya harta itu dikeluarkan untuk kemauan juru kunci tersebut. Ya. Mungkin karena kunci ya kuncinya di kamu mau keluarkan atau enggak, ya. Betul. Kita mau punya kunci ya terbuka, kalau kita kunci ya tertutup. Ya. Ya. Nah, ini menarik saudara, karena bukan hanya hal ini hanya menyeret banyak manusia jatuh ke dalam hutang, tidak. Tapi manusia banyak jatuh ke dalam suatu dosa yang lain, yaitu perjudian. Ya. Perjudian ini adalah satu bentuk, ya ini beda-beda tipis ini. Dibilang judi dengan hutang ini kayak adik kakak, mungkin saudara kembar kali. Orang yang ingin cepat suatu yang instan akan larinya ke dalam perjudian, ya. Karena judilah yang bisa memuaskan hasrat seseorang untuk cepat kaya secara instan. Nah, saya lanjutkan tulisannya ya. Beberapa orang melibatkan diri dalam cara mencari uang dengan licik. Dan yang lain dengan cepat kejangkitan roh spekulasi. Setiap tindakan sejenis ini yaitu merangsang keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat oleh berspekulasi, merampas pikiran manusia dari kebenaran yang terpenting yang pernah diberikan pada manusia fana. Mungkin untuk sementara nampaknya tindakan berspekulasi memberi harapan, tetapi akhir dari perkara semacam itu adalah kegagalan. Saudara nggak main-main ya. Tidak ada orang akhirnya menjadi kaya karena judi. Ya. Tidak ada orang menjadi kaya karena dia ingin menipu seorang yang lain. Tidak bisa. Tuhan mempunyai satu sistem di mana Tuhan itu adil. Adil. Mungkin kita melihat, memang orang kok yang tidak benar hidupnya dan sebagainya kok memang nyaman dan sebagainya. Tetapi diberkati ya. Tidak akan berlangsung lama. Katanya. Ya. Tapi kita juga bukan menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk menunggu kapan dia jatuh. Bukan. Namun tindakan sejenis ini adalah tindakan yang merusak moralitas manusia. Di saat kita mau segala sesuatu instan, segala sesuatu cepat, kalau bisa sekarang, hari ini telah merusak moral manusia. Karena mereka akan berbuat apapun yang mereka inginkan untuk mendapatkannya. Jadi kalau dikatakan merusak moral ya, sebenarnya akhirnya sehingga moral itu sudah rusak, akhirnya kita pun jadi tidak peka di dalam setiap bisnis ya. Betul. Katakan akhirnya kita jadi suka mempunyai bisnis yang punya spekulasi yang sangat tinggi, sehingga kalau kita lihat sebenarnya itu akhirnya sudah berjudi. Betul. Ya, atau mungkin kita suka tawaran-tawaran dari bank-bank yang membuat spekulasi yang sebenarnya kalau kita pelajari dan masuk ke dalam firman Tuhan itu sebenarnya sudah perjudian. Ya. Sehingga akhirnya kembali lagi episode sebelumnya, dunia selalu menawarkan sesuatu produk yang dimana nggak apa-apa kita rasain, itu ialah sistem marketing ya. Rasakan aja dulu, enakin aja, rasakan dulu itu enaknya seperti apa, bayarnya nanti.
Ya. Tetapi kalau firman Tuhan tidak seperti itu, kita tidak mungkin, kita harus bayar dulu lunas baru kita pantas mendapatkannya. Ya, itulah firman Tuhan. Sehingga Sesungguhnya definisi hutang itu ya. Ya, Menarik benefit menarik yang adanya di masa depan kita pakai sekarang. Akhirnya kita terikat. Ya. Terikat bukan juga cuma dengan pembayaran, tetapi terikat dengan enaknya produk itu yang kita Betul. sudah rasakan, sehingga akhirnya mental kita jadi, bisa dibilang mental kita jadi bobrok. Akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita menjadi orang yang berani berspekulasi lebih tinggi lagi bahwa oh it's okay, nanti bayarnya nanti. Itulah yang saya katakan di episode sebelumnya. Sekarang model orang berhutang itu sudah berbeda. Kalau dulu modelnya ialah mereka pelajari dulu sehingga mereka tahu bayarnya akan berapa, sebulan berapa, ya. Jadi perhitungannya sangat-sangat matang. Tetapi sekarang enggak. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang yaitu yang penting kita sudah bisa bayar down payment atau mungkin uang muka. Nanti bayaran bulanannya ke belakang lah, itu gampang. Itu ialah pemikiran orang zaman sekarang. Akhirnya kalau kita pelajari, lama-lama karakternya atau mungkin lama-lama sensitif akan kebenaran itu pun, logika pun akhirnya semakin lemah ya. Ini juga Ellen Jiwa juga mengingatkan akan suatu produk yang kita semua gemari ya. Apa itu? Dewasa ini. Yang seakan-akan menjadi suatu kegemaran baik di kalangan kita umat Tuhan pun, yaitu asuransi. Asuransi ini sekarang sudah dipaket sedemikian rupa bahwa ini menjanjikan suatu hal yang memang di luar ya. Kalau saudara pergi ke perusahaan-perusahaan asuransi atau yang datang menawarkan Anda asuransi dan sebagainya, apa yang ditawarkan kalau bukan benefit yang mungkin menggiurkan ya. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, semua perusahaan-perusahaan asuransi ini ya, mereka mempunyai perusahaan-perusahaan yang reinsurance company ya. Perusahaan-perusahaan ini di belakangnya ini lagi bergerak di dalam suatu money market ya, pasar uang dan sebagainya. Di pasar modal, mereka membeli saham dan sebagainya, bergantung pada hal-hal yang tidak pasti. Tidak pasti. Saya pun menjadi korban juga ya. Saya pernah mendapatkan benefit ya, namun tidak juga seperti yang diinginkan ya. Namun kemudian saya memutuskan untuk menarik diri. Karena sesungguhnya inilah hal-hal yang memang sebenarnya belakangnya juga spekulatif. Ada lah benefitnya, mungkin kalau di saat memang tidak hasil dari premi yang dibayarkan itu untuk kesehatan dan sebagainya, baik juga. Namun insurance company sekarang ini dipaket sedemikian rupa seakan memberikan suatu keamanan, suatu benefit yang luar biasa. Akhirnya kita tergiur, ya. Mau lebih besar. Kita lebih besar lagi, segala sesuatu yang kita punya kita kerahkan untuk itu hanya karena mendapatkan janji tersebut. Inilah yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan katakan, inilah berspekulasi karena dasar dari segala sesuatu itu pun tidak solid, tidak pasti. Ya, kita bermain di dalam pasar uang, di saham dan sebagainya. Ada orang mainkan di indeks, ada orang mainkan beli jual beli saham dan sebagainya. Itu dasarnya apa? Kita membeli saham dari perusahaan sekian. Apakah yang bisa menjamin bahwa saham itu akan memelihara kehidupan kita sehingga kita mempercayakan segala sesuatu yang kita punya masuk ke dalam? Mungkin bisa dikatakan kita menaruhkan hidup kita masuk ke dalam, ya. Segala sesuatu kita pertaruhkan untuk mendapatkan keuntungan itu, padahal itu juga belum tentu. Jadi kalau saya lihat, kalau zaman dulu pernah beberapa kali saya pergi ke negara yang memang gambling ya, mereka punya memang kasino dan yang lain-lain. Dan memang saya pelajari, saya lihat bahwa ada Anda tiba-tiba bisa menang. Tapi karena Anda sudah merasakan satu kemenangan itu, akhirnya Anda memberikan seumur hidup Anda untuk mengejar kemenangan yang pasti dan mungkin tidak dapat lagi kemenangan yang itu ya. Sehingga orang bisa duduk. Saya pernah suatu hari saya pergi ke luar, ada ibu-ibu yang duduk di kursi roda sudah pakai tabung oksigen di mulutnya ya, di hidungnya. Tabung oksigen itu sudah melilit di kupingnya ya, seperti ini. Tapi dia berada di satu mesin judi yang dia masukin koin-koin jebret, dan dia
Saya pergi waktu itu kebetulan saya datang ke tempat itu bukan untuk berjudi, tetapi kebetulan ada ada pameran untuk bagian televisi ya. Dan kebetulan kami menginap di hotel yang memang setiap hotel di sana pasti ada kasinonya. Lalu saya pergi ke tempat mengunjungi pameran tersebut. Saya melewati ibu itu, lalu saya lihat, aduh kesian sekali. Setelah saya pulang lagi kembali ke hotel itu, saya masih melihat ibu itu tetap duduk di mesin itu. Mungkin uangnya udah habis mungkin. Saya tidak tahu uangnya sudah habis, tapi yang saya pikirkan ibu itu ada di kursi roda dengan oksigen yang sudah ada di sampingnya, dengan dia bernafas sangat susah payah, tetapi dia tetap ada dan tetap mengharapkan sesuatu yang instan terjadi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Banyak kita ini pun ya menggantungkan harapan kita dalam hal-hal yang memang Fana. tidak pasti. Ya, kita tidak merendahkan mungkin perusahaan asuransi dan sebagainya. Namun kalau kita ya sebagai umat-umat umumnya yang ditawari produk-produk seperti ini, tanya dulu, telusuri. Ini jaminan dari situ itu apa? Tidak ada satu perusahaan asuransi pun bisa mengatakan kami menjamin. Tidak ada, ya kan? Karena ya memang karena sifatnya mereka pun adalah spekulasi. Ya, uang yang mereka dapatkan dari kantong Anda dipindahkan, ditaruh mungkin berapa persen untuk spekulasi, masukkan di pasar modal dan sebagainya, money market dan sebagainya. Itu pun berspekulasi berdasarkan dengan performa masa lalu, performa yang sudah berjalan. Namun tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa menjamin. Ya, untuk itu Tuhan katakan taruhlah hartamu di surga. Ya kan? Itulah yang sangat menjamin. Hartamu ini apa? Kalau kamu mengaku bahwa kamu cuma numpang lewat di dunia ini, hartamu adalah untuk menjangkau manusia. Jiwa-jiwa ya. Bukan untuk berspekulasi, saudara. Hanya karena kita mendapatkan, oh nanti dalam 5 tahun uang saya mungkin 2 kali lipat, saya bisa punya rumah yang lebih bagus, mobil lebih bagus, dan Gini, bukan berarti jangan pemirsa merasa bahwa ternyata spekulasi itu diharamkan, tidak. Tetapi gini loh maksudnya. Kalau Anda katakan Anda memberi properti sebidang tanah ya, itu pun tidak masalah ya, karena itu bukan perjudian. Anda beli terus Anda diamkan 2-3 tahun, dia naik ya, dia punya harga tanah, itu tidak apa-apa. Tetapi karena kan itu 2-3 tahun itu kan bukan waktu yang instan ya, tetapi banyak sekali manusia yang ingin instan, spekulasi instan. Jadi kalau mereka kasih hari Senin, kalau bisa hari Minggu atau hari Senin depan sudah dapat, itulah spekulasi ya. Ada satu hal yang kita perlu berhati-hati juga ya. Di saat berjalan bersama Kristus, yang di depannya pun tidak jelas, apakah itu suatu spekulasi? Ya? Apakah itu iman, atau iman bisa diartikan sebagai satu spekulasi? Wah, bisa membingungkan. Saudara-saudara, ini adalah suatu yang perbedaan yang sangat berbeda. Ya? Berjalan bersama Kristus ini, menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus bukanlah suatu spekulasi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya? Spekulasi adalah pada sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi bukan berdasarkan. Nah, kalau kita mau melangkah kepada suatu pekerjaan Tuhan, ya, saya mau melangkah, saya mau menjadi seorang misionaris, saya mau pergi melayani satu daerah di sana. Apakah itu suatu spekulasi? Tuhan mengatakan dalam Matius 10 ayat 7-10, itu bukan spekulasi. Itu adalah satu tugas, bukanlah spekulasi. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membuktikan siapa dia. Itu ialah tugas kepada yang sesungguhnya. Diri. Betul. Jadi itu bukanlah suatu spekulasi. Nah, bedanya apa? Saya berbisnis pun spekulasi. Oke, saya bisnis pun ini adalah iman. Orang bisa mengatakan ya. Saya menaruh ini uang saya pun kepada suatu iman. Dengan dasar iman saya menaruh uang ini masuk ke dalam suatu perusahaan, digambling, dispekulasikan, ya, masukkan dalam asuransi dan sebagainya dengan iming-iming dan sebagainya. Atau saya masukkan uang ini ke suatu pekerjaan Tuhan. Ini juga dengan iman juga. Nah, bedanya apa? Saudara, yang bisa membedakan adalah satu hal. Apa yang ada di dalam hati kita? Ya. Spekulasi adalah sesuatu yang datangnya dari keinginan kita untuk memperkaya diri. Ya. Tetapi iman adalah sesuatu yang datangnya dari hati kita bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memperkaya pekerjaan Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ini yang membedakan menjadi suatu fundamental, dasar perbedaan. Oh, saya spekulasi, berbisnis ini spekulasi, boleh dong, karena ini iman. Karena daripada kasih pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ingat, nah, saya ingin lanjutkan lagi ya.
Setan telah membinasakan banyak jiwa dengan cara menuntun mereka menempatkan diri mereka di jalan pencobaan. Dia datang pada mereka sebagaimana dia datang kepada Kristus, menggoda mereka untuk mencintai dunia. Dia katakan pada mereka bahwa mereka boleh menyimpan uang dengan mendapat untung dalam barang ini dan itu, dan dengan penuh percaya mereka mengikuti anjurannya. Nah, banyak orang yang dengan sadar meminjamkan uang mereka kepada lembaga-lembaga kita, agar uang itu dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi setan telah mengatur suatu tipu muslihat yang menghasilkan dalam pikiran saudara-saudara kita suatu keinginan untuk mencoba untung mereka. Seperti dalam suatu undian. Ada pula yang tergoda dengan pikiran bahwa mereka akan mendapatkan untung lebih banyak jika mereka menabung uang mereka dalam bentuk tanah, sehingga mereka telah mengambil kembali uang mereka dalam lembaga-lembaga kita, dan uang itu dikuburkan di dalam satu tanah dan tidak mendatangkan untung bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ya, ini juga hati-hati saudara. Tadi dikatakan bagaimana kalau kita berinvestasi. Investasi itu bagus. Namun kita harus mempunyai satu dasar dulu. Kerinduan kita sesungguhnya apa? Ya, hanya Tuhan yang tahu loh. Kita berinvestasi ini karena kita ingin memperkaya diri. Nanti hasilnya bagaimana? Atau kita berikan pada Tuhan juga? Apa yang menjadi motivasi kita? Ya, Tuhan tidak menginginkan kita untuk memperkaya diri kita. Artinya apa? Di dalam barang-barang yang di dalam hatimu ingin kamu inginkan ini dan itu, ingin yang ingin Anda lakukan adalah ini dan ini. Inilah menentukan apa yang Anda lakukan itu suatu spekulasi atau keimanan. Ya, apakah itu faith atau presumption? Ya, Tuhan mengatakan banyak orang yang sebenarnya rindu membantu pekerjaan Tuhan. Namun karena iming-iming mengingini harta yang lebih dan lebih, akhirnya mereka menarik uang tersebut, mereka investasikan ke dalam bentuk-bentuk lain, tanah dan sebagainya, ya toh, karena dasar kerinduan mereka. Nah, untuk menghindarkan jerat dunia, seorang pendeta seharusnya menjauhkan dirinya dari setiap jerat dunia dan memasrahkan dirinya kepada sumber kuasa, agar dia boleh menyatakan dengan benar apa artinya menjadi seorang Kristen. Dia harus memutuskan hubungannya dari segala sesuatu yang dapat menyelewengkan pikirannya dari Tuhan dan pekerjaan besar untuk zaman ini. Kristus mengharapkannya sebagai hambanya, agar serupa dengan dia dalam hati, dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Dia mengharapkan setiap orang yang membukakan kitab suci pada orang lain bekerja dengan hati-hati, dengan bijaksana, bukan menggunakan tenaganya dengan tidak bijaksana, yang merusak tubuhnya atau melampaui batas, maaf ya. Nah, dikatakan di sini banyak juga pengerja-pengerja di ladang Tuhan di dalam gereja kita, ya, yang hatinya sudah bercabang. Ini dalam halaman 132, ya. Kita harus menyelidiki dengan teliti dasar pengharapan keselamatan kita. Kita tidak hanya mengajurkan mereka, yaitu pendeta-pendeta dengan kebenaran zaman ini di depan mimbar, tetapi juga menghidupkan kebenaran itu harus di luar mimbar. Di saat engkau bertindak sebagai pewarta kebenaran, engkau tidak boleh mencampurkan perhatianmu dengan usaha dagang, dan pada waktu yang sama pun melakukan hasil pekerjaan suci yang diserahkan ke dalam tanganmu. Di mana jiwa manusia dipertaruhkan, di mana perkara-perkara surga termasuk perhatian itu sama sekali tidak dibagi. Demikian pula dengan engkau. Engkau tidak lagi menumpuk kesucian yang sesungguhnya apabila melibatkan diri dalam usaha ini. Artinya apa, saudara? Baik pendeta, baik pengerja-pengerja Injil juga, umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah terpanggil dalam terang Tuhan yang ajaib. Pikiran kita tidak boleh terbagi, saudara. Bukan tidak boleh berdagang saat, no. Dimaksud dalam sini, dagang ini bukan bagi orang-orang yang memang sudah dikhususkan untuk memberitakan Injil. Baik dia, baik keluarganya. Apakah bagaimana dengan kita? Orang-orang yang bukan pendeta-pendeta, katakan. Dalam segala tindak perdagangan, di dalam segala usaha kita, apa yang menjadi motivasi kita? Ya kan? Sehingga motivasi kita itu pun yang akan kemudian mendorong kita melakukan segala sesuatu. Ya. Perdagangan ini bisa menjadi suatu hal yang buruk apabila motivasi Anda untuk memperkaya diri. Ya, dengan mudah kita bisa bohongi orang. Oh, saya memperkaya diri, saya mempunyai suatu usaha dan industri ini untuk Tuhan. Bisa kita kelabui orang. Satu hal yang sangat klise ya.
tetapi hanya Tuhan yang tahu hati kita. Nggak, kalau menurut saya itu suatu alasan yang sangat klise. Banyak sekali manusia mengatakan bahwa dia bekerja, dia membuat bisnis semuanya untuk pelayanan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, pendapatannya pun 100% bukan untuk Tuhan. Betul. Tuhan hanya diberikan katakan 10% ya, atau mungkin katakan setengahnya. Tidak seluruhnya dia berikan untuk pelayanan Tuhan. Dan dikatakan tadi bahwa biarlah para pelayan Tuhan ya, bukan hanya pendeta tapi pelayan Tuhan hanya berkonsentrasi dengan pelayanan pemberitaan Injil. Jangan dicampur, karena begini, banyak sekali orang yang memang akhirnya mencampur kesucian pemberitaan Injil dengan suatu bisnis ya, bisnis dalam hal saya yakin dan percaya di dalam Alkitab dikatakan kamu mendapat cuma-cuma, berikanlah secara cuma-cuma. Semua yang kita dapat sebenarnya cuma-cuma, tetapi kita package itu untuk diperjualbelikan ya. Atau mungkin seorang itu dia ialah pengkhotbah, atau mungkin dia mempunyai ministry, atau mungkin dia seorang pendeta. Tetapi ternyata di kehidupan sehari-hari dia mempunyai bisnis yang, atau mungkin pekerjaan yang tidak suci di mata Tuhan. Jadi dikatakan kemarin saya membaca suatu pamflet, dikatakan ialah kehidupanmu ialah mimbar yang hidup ya, sehingga apa yang kita bicarakan di dalam mimbar tidak sesuai dengan apa yang kita hidupkan di dalam keseharian kita ya, sehingga itu akhirnya menjadi kebenaran Tuhan tercemar, atau mungkin meja Tuhan tercemar ya, karena kita yang membawakan firman, kita pun tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Benar. Jadi saudara-saudara, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kembali kami ingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita mempunyai hati yang suci ya. Manusia mungkin bisa dibohongi, tapi Tuhan tahu motivasi diri kita. Apakah kita manusia yang ingin cepat kaya? Ingat 1 Timotius 6 ayat 9, celakalah mereka yang ingin kaya, karena mereka jatuh ke dalam pencobaan ya. Apabila saudara mempunyai harta yang berlimpah saat ini, bukan Anda jatuh langsung ke dalam dosa, tapi Anda akan mengalami begitu banyak pencobaan. Untuk itu Kristus katakan dalam Matius 19, pergi dan bagikan hartamu kepada orang-orang yang miskin, dan ikutlah aku. Saudara-saudara, ini adalah satu ajakan bagi kita semua. Marilah kita semakin lama semakin mensederhanakan kehidupan kita, bukan semakin lama semakin memperkaya. Bagikan pada orang miskin, bukan hanya miskin jasmani, namun miskin rohani, miskin akan pemberitaan Injil. Lakukan pekerjaan Tuhan, terutama lakukan penginjilan melalui kehidupan Anda dahulu. Kalau memang kekayaan itu datang kepada kehidupan Anda, jangan ditolak ya, tetapi janganlah Anda yang mencari-cari kekayaan siang dan malam. Tuhan tolong saya, Tuhan sehingga saya kaya ya. Kalau memang Tuhan mempercayakan kekayaan itu sangat luar biasa. Pakailah kekayaan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya. Sehingga ya tadi dibilang ya, juru kunci itu di saat Tuhan datang, kita diminta pertanggungjawaban. Seperti kalau Anda bekerja di dalam bagian administrasi atau keuangan, setiap bulan pasti ada ya laporan keuangan. Dari pengeluaran yang 100 perak pun kita harus laporkan ya. Kalau mungkin bos kita yang di kantor, mungkin Anda bisa bohong. Ya bisa bohong sekali-sekali lah. Ya mungkin bisa dibohongin ya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa kita kelabui seperti itu ya. Kiranya dapat bermanfaat. Mungkin kita bisa tutup dengan doa. Nah, mari pemirsa kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih pekabaran yang begitu indah. Terima kasih atas tips-tips Tuhan yang begitu indah. Dapat memampukan kami untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis di firman Tuhan maupun di Quran Nubuat. Bantulah pemirsa yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia yang mereka sedang menonton acara ini, sehingga mereka pun dapat mengerti hidup sesuai dengan apa yang tertulis dari dalam setiap harta yang Tuhan titipkan. Kiranya harta itu dapat kami kembangkan untuk hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami untuk dapat mempunyai pengendalian diri, sehingga dari akar pengendalian diri itu kami dapat tahu betapa terhormatnya kami, karena Tuhan memilih kami untuk menjadi juru kunci di dalam pembenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Kiranya terima kasih. Sampai berjumpa. Dapat bermanfaat dan shalom.